Oke. Kita hari ini membicarakan tentang marketability judulnya ya. Judulnya marketability ini ada beda antara marketability dan market analysis dan marketability analysis. Nah, itu ada bedanya. Kalau marketability itu kita fokus ke satu properti aja, tapi kalau market analysis kita fokus ke properti secara keseluruhan. Nah, kita nanti akan kelihatan beda. Itu jangan terlalu dipikirkan, itu hanya sekedar anu aja, sekedar anu aja lah, ya sekedar begitu aja. Nah, 6 langkah di dalam melakukan analisis pasar yang dipesertakan oleh training. Ini ada dua bagian, memang tak bagi menjadi dua kubu ini. Kubu atas itu kubu yang dibahas sebelum UTS, kubu bawah adalah kubu yang dibahas setelah UTS. Awal-awal kita mengawali mata kuliah kita dulu membahas tentang productivity analysis. Itu kayaknya belum lama ya, tapi kok kita sudah ini materi terakhir loh tentang APB, analisis pasar terakhir. Dan perasaan saya kita tuh belum lama mendiskusikan tentang productivity analysis, tapi sekarang sudah sampai pada marketability analysis, which is materi terakhir. Kayak anak Jaksel aja kata-kata which is. Ya benar. Nah oke, productivity analysis. Waktu itu kita mendiskusikan kalau kita disuruh untuk menilai suatu properti, nah misalkan apapun itulah ya, rumah, ruko, motor, mobil, saham barangkali dan segala macam lah ya. Maka itu pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan, yang harus kita ajukan. Jadi kalau itu saya bisa menggunakan kata pertanyaan pertama yang saya tanyakan atau pertanyaan pertama yang saya ajukan. Itu maknanya sama tapi anunya beda, tone-nya beda. Yang bisa kita ajukan itu adalah who is the most likely user. Yang mau beli rumah model kayak gini ini siapa sebetulnya sih? Yang mau beli motor yang modelnya custom kayak gini siapa yang suka? Ini paling orang-orang tertentu aja. Atau mungkin jangan-jangan banyak yang suka motor-motor custom ini. Dan segala macam. Di dalam productivity analysis, itu yang kita pelajari adalah faktor apa saja sebetulnya yang menjadi pertimbangan calon konsumen dalam membeli produk. Kemudian, itu kita bandingkan dengan feature atau atribut produk. Apakah match enggak dengan apa yang dicari oleh konsumen atau calon konsumen. Nah, makanya kemarin itu, di sini ada yang ikut webinar hari Jumat 2 minggu yang lalu, tanggal 2 ya. Hari Jumat tanggal 2, minggu yang lalu berarti ya. Ya, minggu yang tanggal 2 ya. Waktu kita mendiskusikan tentang faktor apa yang berpengaruh terhadap nilai properti. Ada ikut nggak? Atau mungkin ada kelas? Pak ikut. Nah, itu yang kita coba analisis adalah sebetulnya konsumen itu maunya apa? Kita bandingkan dengan atribut properti yang kita nilai itu apa sebetulnya. Kalau nggak match, ya kalau nggak cocok, ya tentunya tidak akan ada demand. Kalau cocok akan ada demand. Berarti akan bilang, oh bisa nih tak beli, bisa ya. Karena ini bukan berarti pasti terjadi transaksi, karena nanti kita masih mempertimbangkan faktor lain. Tapi yang jelas bisa nih sesuai dengan apa yang tak inginkan, sesuai dengan apa yang tak cari. Hasil dari productivity analysis kita jadi tahu bahwa atribut properti ini ternyata cocok dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Berarti demandnya ada nih. Demand ini bukan berarti hanya demand yang sifatnya jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena dia fokus kepada atribut yang diinginkan, dibutuhkan di konsumen. Needs konsumen apa, wants konsumen itu apa. Makanya kita ngomongin demand dalam jangka panjang, fundamental demand. Hasil dari productivity analysis itu adalah fundamental demand. Nah, makanya ini nyambung nih yang
apa? Dari sini nih. Nah, ini hasilnya dari sini nanti. Kita akan ketemu match. Kita akan ketemu itu yang nah bisa nyambung gitu loh, nyambung tuh. Ini muncul akibat kita melakukan productivity analysis. Kalau dari sini kita akan tahu, oh konsumen itu maunya dia tanah yang sudah ada sertifikat hak milik. Terus kita lihat properti yang kita nilai. Yang kita nilai tanahnya bagaimana nih? Oh masih girik, waduh. Kita langsung waduh, nggak cocok dengan maunya konsumen. Berarti demandnya akan berkurang karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Makanya dia supaya laku, ya harus dikasih diskon, kasih diskon, atau dibantu supaya dia yang tadinya masih gini bisa menjadi hadir, berubah menjadi hadir. Nah, itu makanya dia dari sini kita akan dapat yang namanya fundamental demand. Karena kita lihat itu adalah butuhnya itu konsumen itu apa tuh. Terus dia itu sukanya model kayak apa. Ya terakhir yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya adalah orang ini punya duit apa enggak sih. Begitu tiga ini ada, mereka fundamental demand lolos. Nah ini yang ketemunya kita dari sini. Nah ini berarti ini kita tidak di sini kita tidak mempertimbangkan demand yang asalnya misalkan dari spekulasi atau demand yang ada insentif tertentu, itu kita nggak kita masukin, nggak kita jadikan bahan pertimbangan karena itu muncul bukan karena identifikasi, bukan karena muncul bukan sebagai hasil dari identifikasi antara maunya konsumen itu apa dengan atribut properti yang kita nilai itu seperti apa. Orang bisa saja dia yang tadinya nggak perlu mobil, tapi gara-gara ada PPN-nya nggak dipungut atau tidak terutang, PPNBM jadi tidak terutang, yang tadinya 150 juta jadi 100 juta, jadinya malah beli mobil dia. Artinya dia nggak terlalu butuh mobil. Nah ini kan bukan demand yang sebenar-benarnya demand, kan dia beli gara-gara ada insentif berupa PPNBM, itu kan seperti. Makanya ini kita tidak mempertimbangkan yang itu. Yang kita fokus kita adalah productivity analysis, di mana di sini kita mengidentifikasi maunya konsumen itu apa yang diadu dengan atribut properti yang sudah kita nilai. Jika match, oh fundamental demand ada. Itu seperti itu. Waktu itu kita sudah melihat unsur seperti unsur fisik, dan kita juga melihat unsur legal, kita juga melihat unsur lokasi. Jadi waktu itu kita mendiskusikan konsep site, kita mendiskusikan konsep situs, kita membicarakan mengenai konsep lokasi, tinjau dari sisi ekonomi itu apa sebetulnya fungsinya. Terus mengapa kita itu kok tanah itu selalu dilihat dari keterkaitan dia dengan tanah yang lain, dengan lokasi yang lain. Mengapa kok seperti itu? Waktu itu kita diskusikan. Ini hasilnya adalah apa yang kita sebut dengan fundamental demand. Terus secara teknis kita bisa menggunakan berbagai macam data untuk mencoba mengidentifikasi, mengkuantifikasi demand itu. Kita waktu itu mencoba menggunakan apa yang disebut dengan analisis base economic. Kita melihat pada industri mana sih yang sebetulnya menghasilkan sesuatu yang bisa menyerap tenaga kerja. Kita menyerap tenaga kerja berarti dia akan ada orang kerja di situ, berarti dia akan penambahan jumlah penduduk dan seterusnya. Nah itu semua berada di dalam satu lingkup tertentu yang kita sebut dengan pangsa pasar, bukan pasar, segmen pasar. Kalau di sini kita nyebutnya sebagai market delineation. Delineate itu kan menentukan batas-batas. Jadi kita melihat segmen mana yang sebetulnya relevan dengan properti yang kita nilai. Karena orang yang mempunyai penghasilan satu bulannya itu 1 miliar, dia tidak akan mau beli rumah di 36,7. Mau dia ngapain? Orang jangan kan 1 miliar ya, orang yang penghasilannya 30 juta aja nggak mau loh dia beli rumah di 36,7. Itu sudah yang dia beli itu yang 1 miliaran atau penghasilan 30 jutaan sebulan itu.
Makanya itu bukan segmen, bukan segmennya rumah tipe 3 dan 9. Nah, ini analisis demand, analisis kreativitas itu selalu dilakukan dalam konteks segmen pasar. Segmennya itu mana? Makanya pertanyaan penting yang harus dijawab tadi, who is the most likely user, itu dia berpengaruh kepada cara kita menentukan segmen pasar yang relevan. Karena kalau segmennya salah, ya nggak akan laku, nggak ada nilainya. Anda bangun rumah susun, lokasinya di Caruben, tempat dekat rumah ibu saya, ya nggak laku, Pak. Segmennya nggak ada. Orang yang mau beli itu nggak ada. Nah, itu. Itu yang kemarin kita pelajari sebelum UTS. Setelah UTS, kita melihat supply analysis. Kalau di sini kita demand, maka ini kita supply. Supply ini harapannya adalah, karena kan nilai itu harus merupakan pernikahan, hasil pernikahan antara demand dengan supply. Kalau demand doang ya berarti dia self service, itu nggak akan jadi anak, Pak. Dia cuma melayani dia sendiri. Kecuali kalau ada cacing, ya bisa punya anak tanpa ada nikah, bisa hermafrodit dia soalnya. Tapi kalau Anda bukan cacing, ya nggak bakal bisa. Harus ada pasangannya. Demand pasangannya Pak supply. Demand ketemu supply bercampur, jadilah nilai. Nah, itu seperti itu. Makanya kita melihat supply. Nah, supply setelah UTS kita melihat dari sisi existing supply itu seperti apa, ditambah dengan yang nanti mau masuk itu berapa unit. Nanti itu supply. Dikurangi dengan pembongkaran kalau ada. Tapi kalau di Indonesia jangan sih dilakukan pembongkaran. Contohnya Menara Saida yang sudah nyata-nyata tidak dipakai itu juga tidak dibongkar-bongkar sampai sekarang. Ya, supply analysisnya kita kemarin melihat yang sudah ada itu apa, ditambahi yang nanti mau dibangun itu yang mana aja. Ditambah juga yang dalam proses konstruksi berapa unit. Tambah juga yang sudah mengumumkan mau bangun berapa unit. Nah, gitu. Kita pertimbangkan. Hasil interaksi antara demand dengan supply itu muncul berupa siklus yang sudah kita lihat minggu yang lalu, naik turun. Lalu kita sampai pada kesimpulan bahwa di Indonesia sendiri sebetulnya kalau tidak ada COVID itu tahun 2021 sekarang ini seharusnya kita sudah mulai recovery karena memang diramalkan betul ya 2019 itu kita turun, 2020 gitu ada di paling bawah, 21 sudah mulai naik. Nah, cuman gara-gara 2020 awal ada pasukan dari negara api masuk ke Indonesia, itu sampai sekarang juga masih kelihatan belum ada titik cerah. Kapan kita akan melakukan recovery? Kan tadi pagi saya baca headline, baca judul beritanya doang, belum saya baca isinya, dan baca judul beritanya sekilas itu. Sri Mulyani bilang bahwa kuartal ketiga, berarti kuartal ketiga 2021 kita masih akan berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Saya pikir wajar, karena sekarang sudah bulan Juli ya. Nah, bulan Juli kan berarti sudah masuk ke kuartal 3 nih. Kuartal 3 ini kan kondisi sekarang ini krisis itu penyebabnya adalah kesehatan masyarakat yang amburadul. Kalau kesehatan masyarakatnya beres ya ekonomi juga bakal beres gitu. Tapi kalau kesehatan masyarakat nggak beres, ekonomi juga nggak bakal beres. Makanya yang diobati itu kesehatan masyarakatnya, bukan ekonominya. Kalau yang diobati ekonominya ya nggak bakal selesai. Nah, inilah bedanya tahun sekian sekarang ini dengan krisis tahun 98. 98 itu kan yang jadi masalah memang ekonominya yang jadi masalah. Jadi perbaiki ekonominya. Tahun 2008 yang jadi masalah juga ekonominya, perbaiki ekonominya langsung. Kalau ini masalah sebenarnya ekonomi itu nggak masalah kita itu, ekonomi kita fine aja, fundamentalnya itu nggak masalah, cuman ada kendala di kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini kalau kita nggak beres ya nanti nggak bakal selesai. Nah kok dilalah kenyataannya orang kita tuh kayak yang bandel ya, ini yang saya sebutkan tadi bandel yang nggak karu-karuan. Mudik nggak boleh mudik ya tetap aja dia mudik. Dicegat di tengah jalan di demo. Nah, kan kacau. Bangkalan, Madura sedang zona merah, terus
disekat, nggak boleh masuk ke Surabaya, yang boleh masuk hanya orang-orang yang terbukti tidak menderita COVID. Marah, yang jaga dipukulin gitu ya. Posnya dirusak, yang jaga dipukuli. Itu kan gimana itu kan? Terus demo rame-rame ke provinsi apa ke wali kota? Ke wali kota. Nggak ada yang pakai masker. Wah, ini kan saya kan garuk-garuk kepala. Kemarin juga diumumkan, ini kondisi Jakarta itu selalu 10.000 loh. Jadi kita batasi deh pembatasan kegiatan masyarakat, betul-betul ketat-ketati. Ngeyel, ya tetap nekat masuk, keluar masuk, keluar masuk. Sudah dipasang pom, nggak boleh masuk, nekat merobos ngelawan arus. Kan repot, repot. Jadi kalau kayak gitu ya udahlah, mohon maaf aja nih ya, kalau tahun 2022 kelihatannya belum tentu. Karena kalau kondisinya masyarakat kita tuh nurut aja, itu kan kalau Jokowi bilang kan target dia kan 2021 ini vaksinasi sudah tercapai target 80% masyarakat Indonesia. Sehingga herd immunity itu theoretically tercapai. Tapi kan ternyata itu agak susah dicapai. Pertama karena ada kendala logistik. Bahkan kalaupun nggak ada kendala logistik, kita ada kendala suplai vaksin. Karena vaksin produksi Amerika itu hanya dipakai di Amerika sendiri, tidak boleh diekspor, ya boleh. Mereka masih bantuan. Ke Indonesia mereka ngirim kemarin, tapi cuma sedikit, cuma satu, nggak nyampe 1 juta. Apa ya? Sedikit banget itu. Ya bagus sih, tapi kan nggak nendang. Vaksin buatan Eropa juga hanya boleh dipakai di Eropa saja. Mereka tidak mengizinkan dikirim ke luar Eropa. Vaksin bikinan India juga tidak boleh diekspor ke luar India, karena India juga lagi kena masalah. Tinggal satu-satunya vaksin dari Cina yang bisa kita pakai ya. Makanya ada kendala stok vaksin. Itu makanya sudah ada kendala logistik, ada kendala vaksin. Nah, kalau dilarang vaksin yang dipakai itu, yang pertama ketika mau disuntik, karena ada orang yang nggak mau disuntik dengan alasan macam-macam. Sehingga itu banyak hal itu yang membuat saya kok nggak yakin ekonomi kita bakal siklus properti sudah siklus bakal naik ke recovery itu tahun ini, akhir tahun ini atau mungkin tahun depan, unlikely ya menurut saya. Unlikely. Karena ya itu banyak faktor, kombinasinya banyak. Jadi kalau beberapa kawan lebih memilih untuk menyalahkan orang lain. Ini kan apa ini kan virus buatan asing, bukan buatan Indonesia. Tutup aja. Bukan begitu caranya. Itu memang menyalahkan orang lain itu memang cara yang paling mudah. Paling mudah. Tapi kalau dia tidak melihat kepada diri dia sendiri, itu kan kacau. Oke, sehingga saya tidak yakin kondisi pasar akan recover karena public health-nya yang merupakan sumber masalah itu masih belum beres. Nah, itu kemarin diskusi kita minggu lalu. Nah, hari ini terakhir kita akan melihat tentang yang namanya market share analysis. Market share ini adalah hasil dari market ability analysis. Jadi tidak perlu kita diskusikan terlalu mendalam bedanya market analysis dan market ability analysis. Nah, market share ini adalah hasil dari market ability analysis. Mungkin yang ingin saya sampaikan yang menjadi kunci dari pelajaran kita hari ini adalah apa yang disebut dengan market share. Untuk mendiskusikan ini saya akan mulai dari slide ini. Saya akan mulai dari slide ini. Ini terus terang saya gambarnya asal comot saja dari internet. Saya nggak terlalu paham. Tapi yang ini kayaknya ini Ferrari kayaknya kalau melihat kami ya, melihat moncongnya ini, mulutnya ini kayaknya Ferrari. Kalau ini kelihatannya Mustang, lihat mulutnya nih, model mulutnya ini Mustang. Kalau yang paling atas ini lihat bentuk lampunya, ini kelihatannya kok Porsche. Bisa nggak tahu ya. Ini kemarin asal nyomot aja. Yang bentuknya kayak laba-laba ini saya nggak tahu nih. Kemungkinan McLaren tapi saya nggak tahu. Betul, Pak. Betul ya McLaren ya, Bos ya? Betul ya? Betul. Ya, McLaren saya nggak ngerti saya. Asal coba tuh saya kemarin. McLaren.
McLaren FYI, McLaren juga sekarang ada masalah karena COVID ini itu dia kekurangan duit, markasnya dia jual, kantor pusatnya dijual, dan workshop McLaren di England, di Inggris dijual. Tapi di klausul penjualan itu syaratnya adalah Anda boleh beli kantor ini, tapi syaratnya adalah Anda mengontrakkan ke kita. Jadi begitu dibeli langsung dikontrak oleh McLaren. Dia tidak pindah kemana-mana dia. Tidak boleh dikontrak di orang lain. Langsung dia pakai lagi. Cuma dia kehilangan hak milik aja. Nah, itu McLaren. Jadi ini mobil pasti kenceng lah, pastinya kenceng. Tapi apakah ini mobil yang paling kenceng di Indonesia? Kenceng mana ini dengan ini? Tanya nih, kenceng mana? Avanza. Kenceng Avanza, Pak. Brio, Pak, Brio. Saya tak tanya Yofi dulu nih. Kenceng mana kok dirimu bilang kenceng Avanza? Apa penyebabnya, Yo? Habis disalip ada lagi, Pak. Nah, bener banget. Apa disalip dulu ada lagi? Perasaan baru tak salip 5 menit yang lalu. Lah kok di depan sudah ada lagi? Tak salip lagi. Bukan ada lagi, tak salip lagi. Wah, ada lagi, wah kurang ajar Avanza nih. Makanya kalau dibilang McLaren yang paling kencang di dunia nih, wah bohong, Avanza yang benar. Aduh, ajar. Ini aneh ya, apa? Guyonannya. Ini orang Indonesia. Avanza. Tapi sebenarnya ada begini, jadi itu guyonannya sebenarnya kayaknya diadaptasi dari balapan antara kelinci dengan kura-kura kayaknya ya. Itu ide Avanza itu. Kelinci sama kura-kura kan balapan. Kelincinya kan sombong banget kan. Oh banget, pasti ada kura-kura di tangan. Ini balapan. Apa nggak mau kalah dia. Dia kontak teman-temannya. Wah, apa ya? Ini siap-siap di checkpoint A, checkpoint B, checkpoint C gitu. Nah, begitu balapan bus. Kata, ada lagi, wah kelincinya wah kacau kelinci. Akhirnya dia terus kalah. Yang menang malah kura-kura karena cacat. Nah ini, karena ternyata ini angka tahun 2019 ini. Sorry, tahun 2020, sorry. Angka tahun lalu, tahun 2020. Karena ternyata dari konon dari 10 mobil yang low MPV yang Anda lihat di jalan, itu 4-nya adalah kalau nggak Avanza ya Xenia. Dan itu semuanya adalah buatan Daihatsu. Ya, kalau Anda melihat mobil Toyota, terus ada stikernya TRD, wah itu bukan buatan Toyota itu. TRD singkatannya apa? TRD Toyota Racing Development. Oh salah loh, salah. Tahu tuh ya stiker TRD, tahu ya. Ini yang belum, ini yang bukan penggemar otomotif ya. Itu ada kadang-kadang ada mobil Toyota itu singkat tempelnya stiker TRD. Ini dari pabrikan sudah begitu, dari showroomnya ada TRD. Itu singkatannya adalah Toyota, tapi rakitan Daihatsu. TRD itu begitu. Kayak Avanza itu kan, dia bukan bikinan Toyota mas. Itu kalau buka itu kan Daihatsu itu isinya. Kalau begitu keluar dari pabriknya Daihatsu, ditempeli logonya Toyota, jebret. Nah, terus tulisannya diganti tempeli Avanza. Dikasih harga yang mahal, laku. Padahal itu sama persis dengan yang mobil yang namanya Xenia, sama persis, cuma beda, nggak terlalu signifikan bedanya. Cuman harganya kan naiknya jadi jauh. Dari mana mesinnya? Wah itu sama mesinnya Daihatsu. Jadi Toyota sekarang itu dia sudah tidak membuat mobil yang ecek-ecek, mobil yang ecek-ecek. Ecek-ecek itu apa? Ecek-ecek. Itu Avanza ke bawah itu ecek-ecek itu. Bukan, itu sudah Toyota udah nggak mau bikin kayak gitu. Itu semua pembuatannya, assemblingnya diserahkan ke Daihatsu. Daihatsu itu ada anak perusahaannya Toyota. Jadi dia dibeli sama Toyota. Sama seperti ketika Hyundai membeli Kia. Korea itu kan ada 2 mobil ya, Hyundai, Kia. Ada Deus itu, Deus sudah nggak lagi sekarang. Hyundai sama Kia. Tahun 98-99 Kia bangkrut, terus dibeli sama Hyundai. Jadi sekarang Hyundai itu ya punyanya Kia. Kebalik Kia itu punyanya Hyundai.
Sama seperti ini, sama seperti Daihatsu, itu punyanya Toyota, dia anak perusahaannya. Terus Nissan, itu anak perusahaannya Renault. Nah, itu dibeli oleh Renault. Nissan. Nah ini, pasar low MPV di Indonesia, itu hampir 40% lebih ya, itu dikuasai oleh, kalau nggak Daihatsu ya Daihatsu sih, Daihatsu sih. Kalau nggak sini ya Avanza. Terus di bawahnya ada Expander, terus ada Suzuki, terus ada Honda Mobilio, terus habis itu ada Wuling dan teman-temannya lah, yang lain-lain lah. Merek lain-lain itu yang 60% itu merek lain-lain, yang banyak banget penghuninya. Tapi yang jelas 40% lebih itu ya kalau nggak Avanza ya sehingga kira-kira seperti itu. Nah angka 40%, 29%, 13% itu yang disebut dengan market share atau pangsa pasar. Market share, pangsa pasar. Pangsa pasar Toyota dalam pasar low MPV di Indonesia itu adalah 43%. Atau 40%. Dengan kata lain, dari 100 low MPV yang terjual, itu 40-nya, kalau nggak ada itu ya senior. Merek lain tuh, 40 merek lain. Nah, merek lain 40. Bahkan sekarang kayak Mobilio itu ada enggak terlalu oke. R3 wah itu enggak terlalu oke. Padahal konon juga enggak tahu juga sih. Konon Suzuki R3 itu lebih nyaman dibandingkan dengan Avanza. Konon ya. Konon saya juga enggak tahu juga. Yang punya mobil saya juga enggak tahu. Konon. Terus apa? Honda lebih irit dibandingkan dengan Avanza. Tapi kok kalah laris ya, saya enggak jelas ya orangnya sukanya itu mau aja. Pinter emang Toyota itu, canggih dia jualannya, canggih, harus diaju gitu. Itu apa dengan barang yang so-so dia bisa jualan banyak, keren. Barangnya so-so aja. Innova yang sebegitu boros waris ya. Padahal kan juga mahal, fiturnya minim. Nah, dengan mahal, fiturnya minim, boros, haris, kan kacau kan. Itu, ini adalah pangsa pasar. Jadi dia itu menguasai 40% lebih. Kalau di dalam bahasa properti, ini disebut dengan capture rate. Tapi sebetulnya mereka tuh ngomongin hal yang sama. Capture rate atau pangsa. Kalau saya sendiri tidak terlalu nyaman dengan istilah capture rate. Capture itu karena dia tuh kesan saya tuh seolah kok seperti capture itu kan nangkep gitu kan ya stopnya gini terus saya ngambil lagi ya seolah begitu capture itu. Jadi saya nggak terlalu nyaman. Ini ya nggak masalah lah, itu sekedar saya saja. Nanti kalau Anda baca publikasi yang dikeluarkan oleh marketing research khususnya untuk properti, Anda akan ketemu istilah capture rate. Nah itu artinya sama dengan pangsa pasar. Market share ya itu sama. Pangsa pasar, market share, capture rate, apalagi market penetration, wah ini sama. Ini kalau dengar kata penetration, cowok-cowok jangan senyum-senyum loh ya, penetration. Oh nggak ada yang senyum, berarti aman lah ya, nggak ada yang tahu. Ya, lo tahu nggak artinya penetration ya? Tahu Pak. Tahu ya, bagus lah. Tahu udah simpen aja, jangan woro-woro, simpen sendiri aja ya. Ya ini manusia nakal rupanya. Nah ini apa? Market penetration, market share, pangsa pasar, market capture itu semuanya membicarakan tentang hal yang sama. Yang 43%, 20%, 1%. Nah seperti itu. Ini adalah sarana untuk menggambarkan sebetulnya seberapa jauh kemampuan produk kita itu di dalam menarik minat konsumen untuk membeli. Nah, contohnya ini mobil kayak gini ini walaupun dia sering disebut sebagai kaleng kerupuk, tidak terlalu nyaman. Kalau dipakai itu orang ngelakson itu masih kedengeran. Mobil nyalip itu suaranya masuk ke dalam kabin. Tapi lo waris ini. Entah mengapa waris. Berarti dia itu bisa memenuhi ekspektasi atau harapan atau yang diinginkan oleh si orang yang mau beli. Tapi kemampuan mobil Avanza
di dalam memenuhi needs, wants dari konsumen mobil, bagus. R3 aja kalah. R3 kalah. Spin, wah, Spin sudah nggak ada kabarnya lagi sekarang. Spin pabriknya aja udah minggat sekarang. Nggak ada lagi. Spin, Mobilio, saya juga. Menang nih yang menang. Sekarang diikuti oleh adiknya. Yang LCGC itu apa sih? Mereka yang Calia ya, Calia sama Paras, Calia sama apa? Kembalanya. Agia, Pak, Agia. Agia ya, Calia sama Agia. Diikuti oleh dua itu juga konsisten dia laris itu. Padahal juga kayak gitu, tapi konsisten laris. Tapi kalau saya misalkan beli mobil itu paling juga punya model kayak Calia Agia itu. Sudah mencukupi. mau kemana sih? Ke puncak juga nggak pernah, mau ke Bandung juga jarang-jarang dong, nggak pernah juga. Kalau jarak jauh ya lebih senang naik angkutan umum malah daripada gua sendiri capek. Naik angkutan umum nyampe lokasi baru cari mobil sewaan. Itu target trik saya biasanya seperti itu, trik saya itu nggak pernah bawa sendiri, terlalu capek. Pulang kampung saya naik kereta, kalau di sana di Madiun butuh kendaraan, saya nyari rentalan buat kemana-mana. Ngapain saya bawa kendaraan dari sini kan? Capek. Kalau naik kereta kan, naik kereta langsung tidur bisa. Bangun-bangun udah sampai lokasi. Nah, kalau bawa kendaraan milik begini, nanti ada yang ada truk dari belakang ngediem, langsung silong, marah saya kan, musuh. Jadi untuk mental health tidak bagus. Terus saya disalip mobil yang lebih murah, sama marah lagi, panas, kurang ajar disalip, ngejar saya, wah itu kan malah bahaya. Makanya naik kereta aja tuh. Masuk, tidur, bangun-bangun udah nyampe. Atau naik pesawat, masuk, makan, selesai makan sudah sampai kan, lebih enak kan, nggak capek. Untuk kendaraan di sana mewah aja. Sekalian sama sopirnya, jadi kita nggak usah capek-capek. Wah, kan enak ya, duduk manis sampai lokasi. Nggak usah mikir bengkel, nggak usah, lebih efisien. Ini dia mencapai market secara gede, bisa melakukan penetrasi pasar yang masif karena dia dianggap mempunyai kemampuan yang besar di dalam memenuhi keinginan si calon pembeli. Ini prinsip ini berlaku tidak hanya untuk mobil, untuk rumah, untuk ruko, untuk apartemen, untuk motor, untuk saham, sama prinsipnya. Mengapa harga saham gudang garam kok konsisten mahal, tapi tetap orang mau beli. Karena mampu memenuhi kebutuhan si calon pembeli. Apa? Orang yang membeli saham gudang garam itu dia tidak mencari capital gain. Dia tidak mencari naik turunnya harga. Yang dia beli adalah stabilitas. Dan rutin bagi dividen. Nggak ada ceritanya saham harga GGRM, kodenya GGRM itu turunnya jauh, itu nggak ada ceritanya. Sepanjang orang masih kebal-kebul terus, itu nggak ada ceritanya saham GGRM itu jatuh. Nah, kakak. Kecuali kalau dibikin berita aturan cukai rokok naik 3.000%, lah itu paling saham GGRM pada goyang gitu. Karena rokok jadi super mahal kan. Seperti yang dilakukan di Australia. Rokok jadi super mahal kan. Orang-orang yang kaya saja yang bisa merokok, yang mampu merokok. Kalau di sini ya hampir semua orang bisa. Terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah itu konon 30% penghasilan mereka habis untuk rokok. Sedih. 30% itu nggak bayan-bayan. Banyak banget, sepertiga penghasilan itu habis. Kalau dia punya uang 300 juta, 300 ribu gitu, 100 ribunya itu habis untuk beli rokok. Ngeri ya? Mengerikan. Rokok itu, kalau Anda merokok itu berisiko tinggi untuk ya. Kalau nanti ada asuransi kesehatan pasti akan ditanya rokok nggak Pak? Ditanya. Teman saya dulu ketika sama-sama kita dapat beasiswa ke Australia, dicek paru-parunya Pak. Jadi kita itu kan kalau mengajukan visa ke Australia itu selalu dilakukan medical check up. Mereka ketat sekali medical check up. Salah satu yang mereka betul-betul cek itu adalah paru-paru, karena mereka tidak mau kedatangan orang yang membawa penyakit paru-paru. Jadi mereka tuh cek paru-parunya. Si kawan saya nggak bisa berangkat Pak, nggak bisa berangkat sekolah Pak. Karena di paru-parunya itu ada flek hitam. Dia memang perokok berat si kawan ini. Jadi dia itu harus
melakukan treatment, perawatan, sampai flagnya ini hilang. Sehingga dia baru bisa berangkat setahun kemudian baru bisa berangkat. Setelah diperiksa, flagnya hilang, baru bisa berangkat. Baru boleh dia visanya dikasihkan, baru bisa berangkat. Itu tidak ada untungnya ngerokok. Semoga di sini kawan-kawan ya, jangan ngerokok ya. Kalau saya alasan saya tidak ngerokok itu bukan masalah kesehatan, saya tidak ngerokok adalah karena masalah uang. Ngerokok itu boros. Oke. Seperti itu. Jadi orang ini, mobil ini, dia mempunyai pangsa pasar besar karena kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhan si calon pembeli mobil besar. Beda dengan R3, beda dengan apalagi dengan Spin. Spin itu pabriknya aja udah minggat dari Indonesia. Kalau rusak dia setengah mati tuh nyari onderdilnya. Bengkelnya sih masih ada yang bisa ngerjainnya. Tapi kalau misalkan ada komponen yang spesifik Ford rusak, mau nyari kemana dia? Saudara saya punya mobil mereknya Chevrolet Captiva. Suatu saat spionnya dihantam oleh orang. Serempetan spionnya kena, pukul spionnya, patah spionnya, Pak. Ganti spion itu inden sebulan, Pak. Karena nggak ada yang cocok spionnya dipasang di situ nggak ada yang cocok. Akhirnya dia pesan yang original. Sebulan lebih dia baru spion itu. Ya, belum kalau yang spesifik ya, yang spesifik Chevrolet itu, wah ini kan lebih kacau lah. Nah itu, makanya ini Avanza ini ada cari komponennya di mana-mana ada nih, mulai dari yang KW 100 sampai KW Super sampai Ori, wadah semua ini. Tinggal mau duitnya aja kan berapa punya. Ini rusak, langsung mampir ke bengkel pinggir jalan, top chair lagi, nggak perlu ke bengkel yang gede-gede. Kalau Anda bawa wuling, rusak, wah ke pinggir jalan, belum tentu bisa ngerjain, Pak. Tapi kalau ini pinggir jalan, wah nggak masalah. Mogok atau mogok, ada bengkel itu, langsung jadi. Jalan, asal jalan aja lah, jadi nggak masalah. Besoknya tinggal nanti dibawa ke bengkel yang lebih keren lagi. Apalah ya, nggak masalah. Nah ini makanya dia laris. Karena kebutuhan konsumen itu dia dapat dia penuhi. Penetrasinya makanya dia besar, makanya dia bisa 40%. Nah, itu. Nah, ini yang disebut dengan penetrasi besar. Kembali ke dalam konteks properti. Misalkan Anda diminta untuk menilai rumah tipe 3672. Ini tipe order dari bank misalkan. Ini ada orang yang si Agung ngajuin KPR untuk beli rumah tipe 3672. Coba dinilai itu berapa nilai wajarnya berapa. Karena ini kita kasih dia KPR tuh limitnya ada 80% dari nilai yang kamu bikin loh ya. Siap bos. Kan ada nilai. Cukup datang. Lokasi datang. Oh rumahnya kayak gini. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah, who is the most likely user? Siapa sih orang yang mau beli rumah kayak gini? Segmen pasar mana yang kira-kira mau membeli rumah model kayak gini? Jadi berarti kita melakukan market delineation. Segmen pasar mana yang mau beli rumah model kayak gini? Terus Anda mau nilai dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar. Kan mencari data pembanding. Biasanya kita kalau mencari data pembanding kan ngelihat luasnya berapa. Ini yang asal itu kan, asal itu kita comot aja. Dapat data, ini ambil. Nah, itu enggak benar. Karena tidak semua data pembanding bisa tidak semua data transaksi bisa kita pakai sebagai pembanding. Yang bisa kita pakai sebagai pembanding adalah data yang kalau dalam bahasa matematika kongruen, sama dan sebanding. Karena kalau mencari yang sama persis kan nggak mungkin. Yang sama dan sebanding aja. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda melakukan wawancara hipotetis, wawancara khayalan. Kalau misalkan saya disuruh beli rumah kayak gini, kalau saya butuh rumah, terus disuruh beli rumah tipe 3672, mau nggak saya? Tak pikir-pikir dulu, rumah tipe 3672. Saya sudah nikah, anak saya 1. Oke, nggak masalah 3672. Kamarnya berapa? 2. Enggak masalah. Mau saya. Kamar 2 nanti 1 buat anak saya. Yang 1 lagi tak pakai sama istri saya. Sudah cukup itu.
362 cukup pembantu, saya nggak punya pembantu ya, mau tak kerjain sendiri. Cukup. Oke, saya mau 372 begini. Terus Anda jalan lagi, cukup. Di ujung jalan ketemu rumah tujuan. Anda lihat, ini cocok nih pembanding. Dicatat di situ, speknya Anda catat, terus entah itu penawarannya berapa dicatat, terus Anda tanya kepada diri Anda sendiri, mau nggak kalau misalkan saya lagi nyari rumah, terus saya tadi rumah yang tadi saya incer tadi ternyata harganya kemahalan, terus saya pindah ke sini, mau nggak saya kalau rumah kayak mikir-mikir lagi. Sama dengan yang tadi ini, jadi oke, lokasinya nggak terlalu beda jauh, cuma selisih. Tadi ke tengah jalan, ini di ujung jalan, nggak masalah, oke nggak mau saya. Berarti sama dan sebanding. Karena ini bisa memenuhi needs dan want saya. Needs dan want saya, berarti oke ini sebanding. Saya geser ke belakang. Ini ada beda dikit, ada lebihan dikit, tapi secara umum masih oke. Bisa dibanding. Saya lari ke depan, ke ujung jalan, ke dekat gerbang pintu masuk perumahan. Saya lihat, waduh, ada rumah dijual. Tapi kok lokasinya seperti ini? Dia dekat dengan gerbang. Padahal ini adalah gerbang satu-satunya keluar masuk komplek perumahan ini. Pasti ramai, karena ini adalah tempat orang keluar masuk. Yang keluar masuk siapa? Banyak. Warga keluar masuk, orang jualan keluar masuk, tukang nasi goreng keluar masuk, tukang sayur keluar masuk juga dari situ, ojol keluar masuk juga dari situ. Ramai. Waduh. Terus Anda melihat di seberang pagar, wah, jalan raya. Jalan raya 2 jalur lagi. 2 jalur. Masing-masing dia ada bisa 2 mobil, 4 mobil berarti. Waduh. Lihat lagi, ada sekolahan. Wah, sekolahan pasti ramai. Sebelah sekolahan. Pasar, waduh, pasar. Ngumpul. Lihat pasar ini dilihat, wah, ada panggungnya juga. Wah, berarti ada live music ini. Pasti kalau Sabtu Minggu ada orang dangdutan di sini. Ramai lagi. Enggak deh. Sama-sama tipe 362. Jadi yang 3 properti tadi atau 4 properti tadi yang Anda lihat itu subjeknya 1, kembalinya 3. Itu semuanya tipe 362. Tapi yang terakhir yang di pinggir jalan tadi itu bukanlah tidak cocok untuk jadi investment pembanding karena tidak memenuhi needs dan wants Anda. Mengapa? Dia tuh ramai. Anda tuh perlu lokasi yang tenang. Karena apa? Belum masih punya anak kecil. Anak saya dulu masih SD. Kalau dia lari kemana-mana main ke pinggir jalan, waduh, siapa yang tanggung jawab? Jalannya ramai kayak gitu. Berarti walaupun sama-sama secara fisik dia 362, 4-4-nya, tapi yang terakhir itu tidak bisa dipakai sebagai data pembanding. Jadi kan kita cuma punya 3 nih. Properti yang kita nilai 1, sama 2 yang tadi yang di ujung bawah sama di belakang. 3 ini sama persis. Maksud saya sama persisnya adalah sama-sama bisa memenuhi kebutuhan saya selaku calon konsumen rumah, selaku calon pembeli rumah. Berarti kalau 3-3-nya ini dijual semuanya, kalau misalkan 3-3 tetap dijual semuanya, for sale itu ya, kemungkinan saya untuk beli misalkan rumah yang ada di ujung itu adalah berapa? 1/3. Mengapa? 3 ini probability untuk terbelinya sama semuanya. Sama, ujung sama, terus yang di belakang sama, yang di tengahnya juga sama. Berarti apa? Sama-sama 1/3 berarti probability-nya. Kalau Anda ingat-ingat lagi pelajaran statistika, probabilitas, ada 3, ada dadu, dilempar, itu berapa kemungkinan probabilitas keluarnya angka balak 6? Rel 6. Balak. Ini ada yang tahu istilah balak 6? Yofi pasti tahu istilah balak 6. Berapa besar kemungkinannya kita dapat angka 6? Ya 1/6. Oh, jadinya 2, ya 1/36. Nah itu. Ya 1/6. Mengapa? Karena cuma ada 1 saja. Mukanya itu ada 1, padahal ada 6 muka. Makanya 1/6. Ini juga sama. 3 properti sama dan sebanding, kongruen,
Berarti kemampuan ketiga properti itu dalam menarik hati saya untuk membeli adalah sepertiga. Sehingga saya bilang, market share-nya adalah 30%. Saya bilang, penetrasinya adalah sebesar 30%. Saya bilang, capture rate-nya ada 30%. Mengapa? Karena kemampuan dia untuk menarik hati saya dalam membeli properti cuma 30%, sepertiganya. Dan nanti kalau cuma 2 ya berarti ya seperdua, ya setengah. Nah, kalau cuma 1 berarti saya nggak ada pilihan kan, ya itu aja. Nggak langsung itu tak pilih. Nah, kalau ada 3 pilihan kan berarti sepertiga. Tinggal saya milih yang mana nih? Yang di tengah-tengah, yang di ujung, atau yang di belakang. Mana yang saya pilih? Saya bingung. Itu nggak pilih mana-mana. Karena saking bingung. Ini kalau dalam bahasa ekonomi namanya the paradox of choice. Semakin banyak pilihan, kita semakin bingung. Akhirnya malah nggak pilih mana-mana. Semakin bingung. Paradox. Seperti itu. Jadi ya, angka sepertiga itu yang kita sebut dengan market share. Atau market capture. Atau capture rate. Atau penetrasi pasar. Itu sebetulnya menggambarkan seberapa kuat kemampuan dari rumah itu dalam memenuhi kebutuhan saya selaku konsumen. Sehingga berapa nanti probabilitas saya membeli salah satu dari rumah itu? Ya sepertiga. Karena tiga-tiganya itu sama-sama kuat. Nah, kok saya tahu sepertiga? Ya karena saya telah melakukan productivity analysis, sehingga saya tahu bahwa si A, si B, si C, rumah A, rumah B, rumah C, ini mempunyai kemampuan yang sama dalam menarik hati saya untuk membeli. Lokasinya oke, fisiknya juga mirip, legalitasnya juga pas. Hasil dari productivity analysis. Tapi kalau kemudian saya bandingkan dengan yang di ujung dekat gerbang tadi, kan jadi ngelihat satu di sana adalah ramai, banyak debu, orang lalu lalang. Karena saya masih kecil, nanti kalau dia main ke pinggir jalan keserempet bagaimana, itu kan jadinya saya jadi lihat bahwa dari sisi lokasi yang di tengah jalan yang di dekat gerbang itu nggak pas, Pak. Pas. Dari sini loh, saya jadi tahu bahwa lokasinya tuh nggak pas. Nggak pas, makanya dia nggak termasuk ke dalam membantu. Hasil dari productivity analysis. Itu yang kita lakukan. Nah, ini makanya market share ini terkait erat dengan productivity analysis, Pak. Hasil dari market share, hasil dari productivity analysis menentukan bagaimana cara kita di dalam nanti mengestimasi seberapa kuat properti ini dalam memenuhi kemampuan konsumen. Ini terlalu. Nah, makanya ini karena kita tadi fokusnya adalah jangka panjang ya, makanya yang menjadi fokus kita di dalam mengidentifikasi pangsa pasar ke jangka panjang juga, bukan jangka pendek ya. Kemarin kita sudah melihat bahwa ada kondisi tertentu di mana properti itu dia mempunyai harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pasarnya. Kita menyebutnya sebagai ini sudah over value. Itu yang kita sebut kemarin dengan seller's market. Di sisi lain ada kemungkinan juga loh yang dia di bawah itu under value dia. Harganya itu under value dia. Jadi sudah terlalu murah. Buyer's market. Ini yang short term capture rate itu dia yang dilihat adalah harga jangka pendek. Harga jangka pendek. Yang kemungkinan dia bukan merupakan value yang nyatanya, value yang sebenarnya. Jadi dia under atau over value bisa jadi. Jangka pendek. Yang kita tidak terlalu concern dengan yang under atau over value tadi. Yang concern kita adalah yang market value, yang fair value. Yang kalau kemarin itu berupa garis itu, garis yang sumbu X mendatar berupa garis. Nah, ini yang perlu kita menjadi fokus kita. Ada yang perlu ditanyakan, Pak? Sampai sini, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas sampai sini ya, jelas. Lanjut ya.
Di dalam melakukan identifikasi capture rate ini, kita itu seperti saya bilang berangkatnya adalah dari productivity analysis. Karena hasil dari perhitungan kita jadi tahu seberapa besar kesaktian properti itu di dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Itu hasil dari productivity analysis. Kalau dari hasil productivity analysis kita tahu bahwa wah ternyata rumah ini sakti benar, sakti benar, luar biasa dia. Ibaratnya dia itu seperti Captain Marvel, itu kan Avenger yang paling sakti, Captain Marvel. Captain Marvel apa itu? Scarlet Witch yang paling sakti. Bukan kalau Captain Marvel, karena lebih cantik Captain Marvel. Kalau kita tahu bahasa dari produktivitas, kita lihat bahwa properti ini mempunyai kesaktian yang luar biasa di dalam memenuhi kebutuhan konsumen, maka nanti ketika kita melakukan proyeksi income kan, kalau Anda melakukan penilaian pakai pendekatan income, kan harus melakukan proyeksi. Karena kan income itu nilai itu kan identik dengan income, bukan identik. Nilai itu kan berbanding lurus dengan income. Semakin tinggi income, semakin tinggi nilai, dan sebaliknya. Itu kan berbanding lurus dengan income. Idenya kan kayak ular itu sendiri, berbanding lurus dengan income. Berarti kalau kita tahu dari hasil productivity analysis, properti kita ini sakti, kan optimis. Jadi proyeksi kita atas income 5-10 tahun ke depan itu ya proyeksi yang optimis. Nah, kita nanti akan pakai total demand kalau caranya seperti ini. Ini dipakai apabila kita tahu bahwa apabila kita yakin dari productivity analysis bahwa properti kita itu sakti mandraguna. Sakti Paul, levelnya adalah level Captain Marvel. Atau setidaknya Scarlet Witch deh. Levelnya level kayak gitu, kesaktiannya. Kita pakai total demand gitu. Nah, karena dari total demand ini, teknik ini akan menghasilkan proyeksi occupancy rate yang optimis. Nah, saya optimis ini maksudnya proyeksi itu cakep lah. Sebaliknya, di sisi lain, kalau kita dari hasil productivity analysis tahu bahwa kesaktian properti kita itu mirip Spider-Man, yang nggak sakti-sakti amat, atau mirip Ant-Man, Ant-Man yang parah lagi, mirip Ant-Man yang nggak terlalu sakti, gitu. Kalau berantem dia kalah, gitu kan. Seperti itu. Berarti kita nanti akan melihat bahwa waduh, ini berarti kita nggak berani nih kalau kita melakukan proyeksi yang optimis. Proyeksi kita paling adalah, ya kita lebih konservatif deh, lebih hati-hati. Gitu. Nanti hasil proyeksi kita akan lebih rendah. Kalau hasilnya seperti itu, dari productivity analysis, kita nanti berarti akan menghitung proyeksi. Itu basisnya adalah new demand saja. Berarti kita ngitung proyeksi pakai total demand. Kita berarti pakai new demand saja. Nah ini adalah dua cara. Terus mana yang betul Pak? Pakai total apa pakai new? Sama-sama betulnya Mas. Asal kamu mempunyai basis alasan milih total demand itu apa? Alasan milih new itu apa? Monggo saja nggak masalah. Nah, tapi biasanya karena kadang-kadang ya, kalau orangnya itu konservatif ya dia itu milihnya yang new demand. Rata-rata sih begitu. Tapi tidak berarti bahwa total demand nggak boleh dipakai. Boleh saja, silakan saja. Kalau kita tahu betul bahwa kayak sekarang ini kan kondisinya nggak jelas nih. Kondisinya kan masih turun terus nih pasar properti. Gara-gara ada COVID yang nggak jelas, nggak tahu entah kapan selesainya. Ya nggak tahu. Ini kan kemarin ada varian Alpha, Beta, Delta. Ini ada Kappa nih. Dan semuanya kan lagi kongko-kongko di Jakarta semuanya. Aduh, masyarakatnya susah diatur, pemerintahnya nggak tegas, repot juga sih. Siapapun yang kebagian ngatur Indonesia itu pasti dia akan merasa kesulitan. Kecuali kalau lo kalau nggak mau tak pukuli lah, baru nurut tuh. Kalau nggak digituin, bakal nurut. Berat sih. Nah itu, tergantung hasil dari Anda nanti seperti apa. Ketika Anda melakukan ini ya Pak ya, melakukan ini. Nah, kalau Anda sudah melakukan ini,
Nanti hasilnya adalah, wah ini keren ini. Properti ini adalah sakti mandraguna bagaikan Captain Marvel. Ya Anda ketika melakukan market share ini optimis. Sebaliknya, ketika Anda hasilnya adalah, waduh, ini kok ya, MM begini nih, wah berat ini kalau model-model MM. Dia nggak punya kesaktian, terus alatnya suka rusak, wah ini nggak terlalu oke. Kita nggak berani Pak melakukan proyeksi occupancy rate yang terlalu optimis Pak. Kita konservatif, apalagi kondisi ekonomi yang kayak COVID sekarang ini. Nah ini udahlah ngeri aja lah kalau mau pakai total demand. New demand saja kita belum tentu akurat ya, apalagi total demand lebih bahaya lagi. Ya tuh makanya ini pilihan apa yang Anda ambil itu tidak ada, kalau dalam bahasa pajak internasional namanya kita tuh melihat facts and circumstances. Kita lihat kasus per kasus. Tidak ada bright line. Bright line itu panduan ya. Tidak ada panduan hitam putih itu tidak ada yang pasti. Yes, no, right, wrong, 0, 1. Sana sini, kamu saya, kamu kita. Sana sini, kamu kita. Hitam putih salah benar. Ada seperti itu. Yang ada adalah kita lihat facts and circumstances. Kasus demi kasus. Kadang-kadang kita pakai konservatif, tapi di sisi lain, wah ini bisa nih, nah, ini kita kalau pakai optimis. Lihat facts and circumstances. Itu yang ingin saya sampaikan. Nanti akan ada Excel gitu ya. Kalau ada itu, kalau ada. Saya nggak sampai di sini, bos. Sebelum saya masuk ke Excel. Ada apa enggak? Ada? Kalau nggak ada Excel aja ya. Excel aja, saya pindah ke Excel. Excel sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, Pak, terlihat, Pak. Ya, oke. Ini kayaknya belum saya share filenya, nanti akan saya share di LMS atau WhatsApp lah. Excel ini tidak terlalu penting, seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali. Excel tidak terlalu penting, ini sekedar penerjemahan dari filosofi ini tadi. Ini kalau saya terjemahkan, pakai Excel hasilnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Tapi ya ini sekedar angka-angka saja untuk menunjukkan perbedaan antara proyeksi yang optimis dengan proyeksi yang konservatif. Kalau hasil dari productivity analysis kita tahu bahwa properti kita sakti mandraguna, nanti kita pakai proyeksi yang sistem proyeksi yang optimis. Nanti kita hitung menggunakan total demand. Apa yang kita hitung? Nah ini. Saya akan kembali kepada, nah ini deh, saya hapus ini. Nah ini, saya minta tolong Anda kembali kepada mata kuliah pengantar penilaian properti dengan Pak Ferimin, Bu Astrid. Pak Edi Rianto. Oh, Pak Edi Rianto. Salah semuanya. Dengan Pak Edi Rianto. Saya minta tolong Anda kembali kepada pengantar penilaian properti bareng Pak Edi Rianto. Mata pelajarannya waktu itu adalah penilaian dengan menggunakan pendekatan income, pendekatan pendapatan. Nah, ini kasusnya ini adalah ini kasusnya adalah kantor ya. Kita tuh diminta untuk menilai kantor. Kantor kan dinilai paling pas dengan menggunakan income ya, bukan dengan cost ya, income ya, karena kantor kan disewakan, menghasilkan duit ya. Duit itu kita pakai sebagai dasar untuk menghasilkan. Karena kantornya menghasilkan duit. Berarti biasanya waktu itu kan kita ngelihat luas. Kantornya kan berapa kan? Luas kantornya berapa? Taruhlah luas kantornya 100. Kita gampang itu. Lalu disewakan. Sewanya per meter persegi berapa? Sewanya per meter persegi berapa? 5. Nah, total sewa, total income itu adalah 100 kali 5 adalah 500. Income 500. Ini tahun ke 0, jadi tahun ke 0 dia income
tahun. Tahun ke-0 dia penghasilannya adalah sebesar 500 juta. Terus ini kan omset ini, omset ya. Tidak semua kan laku, ada yang tidak laku. Ada space yang tidak disewa orang. Berarti kita melihat occupancy rate. Occupancy rate berapa sih? 60%. Sehingga sewa bersih netnya adalah 300. Mereka 300. Belum karena ada biaya. Taruhlah biaya misalkan berapa? 100. Ya 100 sehingga bersihnya penghasilan adalah 200. $200. 200. Penghasilannya adalah 200. Ini tahun ke-0. Tahun ke-0. Kalau Anda melakukan penilaian dengan menggunakan DCF, discounted cash flow, dikenalkan dengan oleh Pak Edi dulu. Kenalkan, Pak. Kan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu misalnya, tahun kelima itu sama-sama. Nah, taruhlah income-nya sama aja gitu ya. Sama. Penghasilannya juga sama gitu. Biayanya pun sama semuanya. Kan Anda melakukan ini sebetulnya kan? Nah, ini yang Anda lakukan. Tapi kemudian di sini 65. Di sini 70. Ini 75. Ini 80. Ini 60 lagi. Loh. Nah, kan berarti ada yang namanya income kan berfluktuasi. Yang sama, terus kemudian kita berarti sama dengan ini gitu. Terus Anda nilainya adalah hitung NPV ya. Sama dengan NPV ini. Rate-nya taruhlah dia 12%, cap rate-nya 12%. Terus yang di discount seperti ini. Sehingga nilai properti kita adalah sekitar 900.000. Yang kita lakukan pada hari ini adalah mengestimasi ini loh Pak. Ini yang kita lakukan sekarang. Kita tuh mencoba mengestimasi ini. Occupancy rate. Basisnya apa? Basisnya adalah penetrasi pasar. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan lihat di sheet nomor 1. Jadi ini yang kita estimasi. Hasilnya nanti adalah ini sebetulnya. Kita tuh mau mencari ini. Nah, mau mencari ini yang mau kita lakukan. Sekarang lihat pada sheet yang nomor 1. Sheet 1. Anda diminta untuk nilai perkantoran. Luasnya itu adalah 19.500 meter persegi. Ketika Anda melakukan survei lapangan, ada datangin fisik lapangan itu, ternyata dari 19.500 ini yang laku disewa adalah 5.000. Sehingga occupancy rate-nya adalah 5.000 dibagi 19,5 alias 25,6%. Occupancy rate subjek 5.000 karena yang tersewa adalah 5.000, padahal total luas bangunannya adalah 19.500. Luas bangunan yang disewakan maksudnya. Luas bangunan yang tidak disewakan, tapi yang bisa disewakan itu 19,5.
Jadi ini di luar kayak misalnya lobby itu kan nggak disewakan. Lift itu kan nggak disewakan juga kan. Ini hanya space saja, rentable space. 5.000 doang. Nah, 5.000. Dari total 19,5. Sehingga occupancy rate-nya adalah 25,5%. Padahal ketika Anda melakukan analisis pasar, Anda melakukan analisis permintaan, demand analysis, Anda tahu bahwa di dalam market delineation, dalam segmen pasar itu, hasil dari Anda melakukan market delineation, itu Anda ketemu demand sebesar 100.000 meter persegi. Orang itu nyari kantor sebesar 100.000 meter yang dicari. Dari demand analysis, ada segmen yang Anda tuju, 100.000. Terus Anda juga tahu bahwa ada kenaikan setiap tahun itu 500, 6,5, terus stabil 1.000 sampai akhir proyeksi tahun ke-10. Sehingga pada tahun ke-0 itu Anda juga ngecek supply-nya seperti apa. Stok yang sekarang ada, terus Anda juga melihat yang mau dikonstruksi itu ada apa enggak. Anda cek di kota-kota, oh enggak ada. Anda keliling juga, oh ternyata enggak ada juga yang fisik dalam progres pembangunan. Aman berarti tambahnya adalah 0 semuanya. Sehingga yang diminta itu 100.000, hasil dari analisis supply Anda ketemu 300.000, sehingga occupancy rate market occupancy rate-nya adalah 100.000 dibagi dengan 300.000 alias 33%. Nih, seperti ini. Karena yang dicari itu orang itu butuhnya cuma 1.000, tapi existing ada hasil survei Anda itu 300.000 meter. Berarti yang apa cuma sepertiganya. Ini yang disebut dengan market occupancy rate. Occupancy rate tapi pasar. Bukan occupancy rate tapi subjek ya, bukan ya. Tapi occupancy rate itu pasar. Ini market occupancy rate, ini adalah hasil dari Anda melakukan market analysis. Ini subjek occupancy rate itu adalah hasil dari Anda melakukan market ability analysis. Maka Anda lihat ini adalah makro gitu ya, makro untuk seluruh lokasi. Seluruh lokasi itu berarti saya tidak bilang Indonesia itu enggak, tapi saya bilang segmen tertentu hasil dari Anda melakukan delineasi pasar. Ya mungkin Tangsel atau mungkin Jaksel atau barangkali Jabodetabek barangkali hasil dari Anda melakukan delineasi pasar. Ini adalah hasil dari yang disebut dengan market analysis. Ini hasil dari market ability analysis. Karena di sini fokus kepada satu subjek yang sedang dinilai aja. Sementara ini adalah makro untuk seluruh daerah, untuk seluruh pasar properti di daerah itu. Dengan hanya 100.000 demandnya ya. Tapi kita 100.000 yang nyewa tempat kita cuma 5.000. 100.000 orang yang nyari, tempat kita tuh yang nyewa cuma 5.000, berarti kan cuma 5%, Pak. Asalnya dari 5.000 dibagi dengan 100.000. Ketemulah 5%. Jadi yang tersewa di tempat kita itu hanya 5% dari seluruh pasar. Artinya apa? Nah, ini kekuatan kita, kemampuan kita, kesaktian kita, itu cuma 5% sebetulnya. Jadi kalau kita sakti benar ya 100%. Kalau sakti ya, kalau kita sakti pada ini 100% itu ya. Tapi ternyata cuma enggak kok, cuma 5% kesaktian kita. Sekarang existing kita ini sekarang ya. Nah, dari analisis pasar dan analisis market dan analisis productivity, Anda lihat bahwa kok cuma 5% ya. Padahal kalau saya ngecek aslinya ini nih kalau 15% ya mampu ya sebetulnya. Dan level properti kayak gini 15% ya mampu. Parkirnya cukup, terus sprinklernya fungsi, listriknya juga oke, ada internet, wah cakep ini. Kok cuma 5% sih? 5% besar. Keyakinan atas seberapa sakti, nah itu yang Anda peroleh dari productivity analysis. Kalau Anda yakin bahwa 15% ini loh mampu, nah berarti Anda percaya bahwa oh, ini properti kita ini oke sebetulnya, yuk. Mampu gitu, mampu.
Berhubung seperti itu, Anda kayaknya nih bisa nih naik terus bisa. Berarti kalau begitu optimis saya dengan kesaktian dari produk yang sedang saya nilai ini. Optimis kemampuan dia atas menarik konsumen. Oke. Berarti kalau begitu saya akan ngitungnya dia berbasiskan total demand. Nah, yang ini nih yang saya akan ngitung market share basisnya adalah total demand. Mengapa? Karena properti saya ini adalah keren, cakep, sakti. Kayaknya dia mampu loh narik orang dari kantor sebelah untuk pindah ke tempat kita. Nah itu. Karena Anda ketika melakukan dimensi pasar, Anda tahu bahwa selain kantor tempat Anda yang nilai itu, ada juga kantor sebelah, ada juga kantor yang lain lagi. Gitu. Masing-masing kan ada tenantnya. Nah, properti yang Anda nilai itu, Anda yakin bahwa properti yang Anda nilai itu mampu menarik tenant dari kantor-kantor yang ada di dekat-dekat Anda. Makanya tidak ini disebut bahasanya adalah mencuri di sini. Steal tenant. Nah, dia bisa mencuri. Menarik tenant dari kantor sebelah, dari tetangga sebelah. Mengapa? Ya, karena saya yakin properti saya sakti. Mampu dia mempunyai daya tarik tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kantor sebelah. Makanya kayaknya kita bisa nih kayaknya merayu kantor sebelah untuk pindah ke tempat kita. Nah, itu. Makanya kita ngitungnya dari total demand lah. Karena kita mempunyai optimisme seperti itu. Salah klik kanan. Nah, kita ada optimisme seperti itu. Dari mana optimisme ini lahir? Dari Anda melakukan productivity analysis. Jadi kita tahu bahwa sakti, mampu kita menarik dari konsumen lain. Sehingga seiring dengan menaiknya total demand, maka market share Anda juga bakal naik terus. Berarti subject occupancy rate properti yang Anda nilai itu juga akan naik terus sampai akhirnya di tahun ke-10 dia mencapai 84%. Nah, inilah nanti angka ini yang nanti Anda copas, pindahin ke sini, Pak. Pindahin ke sini. Nah, pindah ke sini tuh. Anda copas, pindah ke sini. Jadilah nanti Anda ketemu nilai berapa. Itu nanti ujungnya seperti itu. Ujungnya. Itu kalau kita optimis. Ada pertanyaan sampai di sini? Optimis? Optimis. Lanjut ya. Bagaimana kalau kita setelah melakukan productivity analysis, kita sampai pada kesimpulan bahwa ya oke sih, tapi nggak oke-oke amat sebenarnya ya. Ya, kalau dibandingkan dengan properti sebelah sih ya masih lumayan deh, tapi berat kayaknya kalau kita mesti ngerayu tenant sebelah pindah ke kita. Kita nggak punya nilai plus yang melebihi mereka kok. Apa yang kita punya, mereka juga punya. Sebaliknya, ada beberapa hal yang mereka punya, kita nggak punya. Jadi kan kita nggak sakti-sakti amat nih, properti yang kita nilai nih, kantor yang kita nilai nggak sakti-sakti amat nih. Nggak berani kita nggak ada keyakinan untuk bilang bahwa bisa ya kita menarik tenant sebelah untuk pindah ke tempat. Terus tenantnya asalnya dari mana? Tenantnya paling asalnya dari orang-orang yang lagi butuh kantor aja. Apalagi sekarang zamannya COVID, wah, yang ada juga orang pada mengurangi space yang dia sewa karena pada WFH semuanya. Waduh, ini kan mempertahankan yang existing aja kita sudah agak berat nih, gitu. Apalagi disuruh narik tenant sebelah, wah ini ngeri. Makanya kita di sini 5%. Tahun depan itu kita tidak berani lagi memperkirakan kalau ada kenaikan jumlah tenant. Kita nggak berani bilang bahwa tenant kita naik. Mempertahankan aja udah susah loh, apalagi suruh naik nggak bisa. Nah, kita bilang nggak ada deh. Kita 0% aja deh. Nah, jadi tidak ada lagi space tempat kita yang orang mau masuk itu. Beda lagi orang mau masuk, nyewa lagi tempat kita nggak ada. Ya 500 ini, 5.000 ini stop di sini. Nggak ada lagi penambahan. Nggak ada lagi penambahan, tenant baru nggak ada lagi. Mempertahankan yang lama aja sudah susah banget, apalagi nambah yang baru. Ini nggak bisa kita. Makanya di sini tak tulis 0%. Artinya apa? Saya tidak berani bilang bahwa tahun depan itu kita akan bisa dapat tenant baru.
kita cuma bertahan pada angka 5.000, kan pada okupansi rate yang 25%. Tidak berani nambah okupansi rate kita itu, tidak berani nambah kita. Tidak berani nambah. Ini sekitar 25% ini aja, tidak berani nambah. Apalagi masih COVID ini, apalagi kondisi kesehatan masyarakat masih amburadul. Malah sekarang disuruh WFH 75% minimal. WFH ya, WFH minimal 75%. Baru nanti 2022 kita kayak udah mulai bounce sedikit demi sedikit, recovery sedikit demi sedikit. Jadi bisa tak bilang, ya kita mau naik 3% dah, bisa nih. 2023, oh ya lumayan lah kita naik 8%. Baru nanti tahun 2024 kita full gaspol 15%. Ini pun kita ngitungnya dari 1.000, Pak. Nah, bukan dari 100.000, bukan, tapi dari 1.000 ngitungnya. Mengapa? Ya, karena kita nggak berani. Terlalu optimis. Basisnya apa? Basisnya dari productivity analysis. Melihat dari tingkat kesaktian properti kantor yang sedang kita nilai dibandingkan dengan sebelah. Kita lihat juga kondisi perekonomian seperti itu. Hasilnya adalah kita pesimis. Hasilnya tidak berani pakai yang proyeksi yang optimis, kita beraninya pakai yang proyeksi yang pesimis. Atau yang konservatif biasanya tidak pesimis ya. Kita pakai konservatif aja. Sehingga kita dapat okupansi rate seperti ini kita. Saat jauh kan kalau dibandingkan dengan yang di atas ini, saya grafikkan gitu ya, misalkan kalau saya bikin grafiknya seperti apa. Kalau saya bikin grafik, gitu, dia akan seperti ini. Insert. Nah, kayak gini grafiknya. Yang warna biru ini adalah yang kondisi new demand, total demand. Yang optimis. Ini adalah kondisi yang konservatif, yang dari new demand. Jauh biasanya, Pak. Oh, biasanya. Belum optimis kita, optimis, wah. Nah ini hasil ini yang kemudian kita bawa pada yang tadi kan, ini kita bawa nih. Nah, kalau ini kita pakai tadi berapa persen ya ini kan? Nah ini kita bawa ke sini. Nilainya adalah sekian ini, 600.000. Terus kalau misalkan kita itu tadi pesimis, Pak, pesimis, yang pakai new demand, kita nggak nyampe, nggak berani dia kita 500.000 kan, kita beraninya seperti ini. Separuhnya nilai properti kita. Nah ini bedanya. Separuhnya. Ini 600.000, ini 300.000. Ini kita optimis. Ini kita konservatif. Nah itu. Ini semua basisnya adalah productivity analysis. Basisnya ada productivity. Begitu Anda dari productivity analysis tahu bahwa properti areanya itu sakti madraguna, ya nilainya bakal tinggi karena dia mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memperoleh income. Sebaliknya ketika Anda tidak yakin atas kesaktian properti Anda, ya berarti kemampuan properti Anda dalam menilai, dalam memperoleh income itu ya sedikit. Sehingga apa? Sehingga ini kayaknya rumahnya salah. Rumahnya salah. Nah, seperti itu. Oh, 100 malah. Nah ini. Hasil dari predictive analysis itu menentukan cara Anda melakukan proyeksi yang nantinya berujung kepada nilai properti yang Anda peroleh. Nah, kalau Anda paham atas kondisi pasar, paham atas hasil dari market equity analysis, maka ketika Anda ngomong presentasi di depan WP, mengapa kok nilai properti saya hanya 126? Pede Anda, Pak. Nah, itu. Kenapa kok nggak 600 tapi cuma 100? Pede.
Nah, sebetulnya kalau dalam statistika itu ada cara yang bisa kita pakai untuk memodelkan berapa persen nilai properti kita itu antara 500 sampai 700 ribu. Persen. Seberapa persen nilai properti kita itu jatuh di bawah 200 ribu. Ada caranya. Minggu depan kalau ada waktu mungkin bisa saya tunjukkan. Nah ini apa namanya ujung dari kita melakukan market ability analysis yang hasilnya adalah kita bisa menghitung subject occupancy rate dengan basis hasil dari kita melakukan productivity analysis. Ada yang ditanyakan, Pak? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, betul. Berarti untuk demand itu hanya yang fundamental demand aja, Pak ya? Yang seperti Bapak di awal katakan yang ada spekulatif, industri itu tidak dimasukkan ke perhitungan ini, gitu, Pak ya? Ya, fundamental demand aja. Terus misalnya saya bertanya, Pak, kalau misalnya di lapangan, kan katakanlah kita mencari data itu kan data transaksi. Kan kita kalau menelusuri dia apakah itu sifatnya spekulatif atau dia hanya berdasarkan industri demand dan sebagainya itu gimana cara nelusurinya, Pak? Sehingga kita betul-betul tahu bahwa, oh demand ini benar-benar fundamental demand gitu, Pak. Pakai statistika. Yang Anda lakukan adalah mencari yang tipikal. Kalau misalkan Anda dapat 100 data pembanding, misalkan gitu ya. 100 data pembanding itu ngumpulin dalam waktu setahun, Anda ketemu 200 data pembanding. Seperti yang kemarin dilakukan sebelum UTS itu kemarin saya kompilasi 8 kelas analisis pasar, kelas saya sama kelasnya Pak Teguh itu ketemu lebih dari 200 observasi. Keren, mantap loh, keren. Belum kelasnya Pak Edi Rianto itu di kelas lain, di mata kuliah yang beda. Yang bisa kita lakukan adalah, kalau kemarin saya perhatikan sekilas itu ada data yang aneh-aneh. Ini pada yang kecil banget dan besar sekali. Kalau kita petanya satu-satu, itu kemungkinan susah, Pak. Yang bisa kita lakukan, ya kita pakai statistika. Anda pernah dengar istilah outlier nggak? Nah, Pak. Nah, yang nantinya basisnya itu adalah spekulatif atau basisnya induced demand segala macam itu, di mana dia adalah lebih sifatnya over value, under value barangkali, terlalu tinggi atau terlalu di pasarnya, itu nanti akan muncul sebagai outlier. Yang Anda lakukan adalah Anda identifikasi yang masuk outlier ini yang mana sih? Nah, itu ada singkirkan dari analisis Anda. Yang tadi saya bilang, kalau Anda dapat data pembanding, itu tidak semuanya bisa Anda pakai dalam penilaian. Yang Anda pakai adalah data yang betul-betul ori aja, yang kawin-kawinan jangan dipakai. Cara yang paling mudah adalah seperti itu. Untuk mengidentifikasi outlier ini banyak caranya. Nanti Anda bisa tanya ke Bu Anissa. Bu Anissa ya? Kita kan Bu Anissa ya? Anda bisa tanya ke Bu Anissa, Bu Anissa ya? Iya, Pak, benar, Pak. Nah, Anda bisa tanya ke Bu Anissa ini cara tahu kalau data A ini outlier bagaimana caranya? Macam-macam caranya, Pak. Nanti ada yang pakai Mahalanobis distance. Nah, itu ada. Ada juga yang pakai rada-rada itu rada-rada ribet itu Mahalanobis itu. Yang rada agak lebih mudah pakai cara itu kurva Z, distribusi Z di normal. Jadi nanti kalau di atas 1,96 atau di bawah 1,96 itu berarti tidak outlier. Caranya adalah ada data, ada standardized, terus cari yang di bawah sama yang di atas 1,96. Itu outlier. Yang di antara antara plus minus 1,96 itu yang dipakai. Atau cara yang ketiga yang lebih mudah lagi pakai interquartile range. Interquartile range itu ada hitung Q3 sama Q1. Biasanya kan interquartile range itu. Anda tinggal kalikan aja pakai konstanta, biasanya 1,5. Jadi data yang nilainya di bawah 1,5 IGR atau di atas 1,5 IGR itu outlier. Yang bukan outlier aja yang dipakai. Gitu. Itu caranya begitu pakai statistika yang
yang lebih mudah. Nah, kalau kita melihat satu-satu, kelihatannya kita akan susah karena kita kan nggak tahu ya, suasana kebatinan ketika terjadi transaksi itu kan kita susah. Kalau itu ada peristiwa apa sih? Belum lagi kalau ternyata jual belinya itu tidak wajar. Maksudnya dia ada dua pihak yang beranak dengan bapaknya itu misalkan, atau antara pemegang saham dengan perusahaannya, itu kan ya itu hubungan istimewa itu harus kita anggap sebagai nggak wajar itu beli. Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Gampang itu pakai sertifikat. Dan nanti datanya nanti banyak ke Bu Anissa aja. Saya ingin tahu outlier caranya gimana yang paling mudah. Silakan kalau masih ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya itu kan kalau dalam tradisi Islam itu orang itu kan nggak boleh jadi orang munafik. Jadi atau jangan pakai agama itu kurang oke. Ada gini, manusia itu kan makhluk yang punya akal. Dia itu tidak akan terjatuh di lubang yang sama dua kali. Karena kalau dia terjatuh di lubang yang sama dua kali, itu berarti dia tidak lebih dari seekor keledai. Banyak keledai lah yang dia bisa terantuk, tersandung di lubang yang sama dua kali. Manusia tidak seperti itu. Saya terus terang, saya tentunya bukan keledai, dan saya tidak akan terjatuh di lubang yang sama dua kali. Tadi saya sudah masuk kelas terlambat 10 menit kan. Maka saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali dengan menutup kelas terlambat. Maka saya akan menutup kelas lebih awal. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri kelas saya. Ketemu lagi minggu depan. Cerita coba. Supaya tidak seperti keledai maksud saya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak? Nggak ada. Cerita coba. Cerita apa? Tak ceritanya Wonokairun mau nggak dirimu? Apa itu? Nggak tahu Wonokairun. Tak ceritanya Wonokairun ya. Jadi saya ketawa dulu ini. Konon Wonokairun ini kan salah satu orang yang paling kaya bukan orang paling kaya, dia warga kampung tuh. Di kampung itu ada orang yang super kaya, tambaknya banyak, isinya itu udang ada, bandeng ada, segala macam ikan ada semua. Dia punya di sini ada tambak udang, sana ada bandeng, sana ada emas, sana ada lele, ada nanya apa aja ada. Dia tambak punya sawah segala macam. Orangnya nih kebanyakan duit. Terus tapi dia masih serakah, masih pengen duit lebih banyak lagi. Lah kok dilalah, suatu saat itu di salah satu tambaknya tuh ada buaya. Buayanya besar sekali. Buaya itu, ini kan orang-orang pada takut kan, buaya ini gimana nih? Ini juga si yang punya tambak itu juga bingung. Kalau minta biarkan ini bisa menghancurkan duit saya ini. Makanya dia bikin sayembara. Siapa yang berani masuk ke dalam tambak, nangkep buaya, tak kasih uang 50 juta. Wah, 50 juta kan banyak, Pak. 50 juta ya, saya aja nggak punya uang 50 juta. Banyak itu. Apalagi zaman COVID begini. Banyak yang nonton, banyak pengen ikut, tapi sebetulnya kalau begitu ke tambak melihat buayanya, sewangar buayanya, niat buka gini kelihatan gigi-giginya, orang pada takut. Waduh, berani ikut. Kayaknya nggak ada yang ikut, Pak. Cuman nonton aja dari penasaran, ada yang ikut tapi enggak. Nah, terus kan nggak ada yang daftar ini. Si orangnya itu, waduh, nggak ada daftar. Udah meningkatkan hadiahnya menjadi 100 juta. Kita udah heboh. 100 juta betul. Masih ada kusuk-kusuk, nggak ada yang berani daftar juga. 200 juta, nggak ada yang daftar juga. Wah, bagaimana nih, 200 juta. Udah, ini kalau nggak ada yang berani daftar ini, siapa yang berani nyemplung ke dalam tambak, nangkep buaya,
tak nikahkan dengan anak saya. Ini bapaknya itu punya anak satu, Pak, perempuan. Wayu anak itu, cantik wis. Secantik sak jagat abuh lah ya, cantik wis pokoknya. Udah cantik, pakai kerudung, alim, ngajinya keren. Wah, pokoknya jos lah semuanya itu. Orang tuh pada, wah, mantap semuanya nih kan. Ini pada kemarin semuanya nih, waduh ini para jomblo ini pada wah, pengen daftar, tapi udah ngeliat buayanya kok seperti itu. Tapi kalau nggak daftar kok 200 juta plus dinikahkan sama wanita yang sebegitu cantiknya, wah, eman. Tapi begitu ngeliat buayanya mau jadi keder juga tuh, nggak ada yang berani daftar. 5 menit, 10 menit, 15 menit nggak ada yang berani daftar. Tato biru, ada yang nyemplung dalam tambak. Pada kaget, siapa yang berani nyemplung? Dilihat-lihat, wah ternyata Wonokairo yang nyemplung tambak itu. Wah, orang kan bertepuk tangan nih. Wah, hebat nih Wonokairo, luar biasa. Wonokairo ini nyemplung ke tambak, terus dia berantem dengan buaya tuh. Wah, kadang-kadang dia dicakar buaya, kadang dia digigit, tapi dia selalu bisa ngelak. Buaya dipukul, ditendang. Wah, pas disabet pakai ekor buaya, dia bisa nangkis, tendang buayanya, sampai akhirnya pingsan buayanya. Kena tendangan Wonokairo pingsan. Wah, orang kan tepuk tangan. Wah, tepuk tangan. Tapi Wonokairo juga kelepak-kelepak, Pak. Dia sudah setengah mati, dia di tambak itu dia udah lele gini, udah wah. Akhirnya kan orang, waduh ini tolong lah. Diangkatlah Wonokairo, nyangkat dibawa ke pinggir tambak. Nah, betul Wonokairo udah lele, udah bisa napas ya, udah loyo gitu, nggak bisa gerak, ngomong aja dia lemes gitu. Terus kemudian badannya juga bajunya compang-camping, itu mukanya berdarah-darah, itu dia udah loyo aja. Tapi orang-orang masih banyak yang selamat Pak. Wah, sudah kaya, dapat cantik lagi. Padahal Wonokairo ini jomblo, nggak ada yang mau sama dia. Dia orangnya udah tua, nggak ganteng juga, enggak sama saya gantengan saya, jauh. Wonokairo bisa kayak gitu, nggak ada. Tapi dia kasih selamat. Terus dia nanya, bapaknya akhirnya datang. Masih selamat. Wah ini nanti ijab kabulnya kapan ya? Wah, dia udah nanya ke Wonokairo, nanya kapan nih? Pak, saya sebelum ditanya ijab kabul, ini Mbok saya dikasih kesempatan ngomong dulu. Nah, si Wonokairo, oh iya, mau ngomong apa aja silakan. Selaku pemenang lomba nih, istimewa tak serahkan buat Anda. Apa nih yang bisa saya bantu? Saya mau nanya satu pertanyaan saja. Oh iya, tanya apa saja? Ini kalau saya nggak bisa jawab, tak carikan orang yang bisa jawab. Iya Pak, saya mau nanya satu saja Pak. Tadi yang dorong saya ke tambak itu siapa sebetulnya? Jadi demikian, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.